Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran SMA berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedurnya. Mata kuliah telaah kurikulum matematika dengan dosen pengampu Dr. Noni Indrawati Ningsi MPD, Universitas PGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Pendidikan Matematika. Kami dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anindita Verliana Ridhoi. Dan yang kedua, saya Dwi Nur Hayati. Dan yang ketiga, Zidni Ilma. Kami akan menjelaskan materi statistika kelas 11 semester 2. Yang pertama, fakta dalam materi statistika. Fakta dalam materi statistika terbagi menjadi 4. Yang pertama, simbol nilai rata-rata atau median adalah X bar. Yang kedua, simbol median adalah ME. Yang ketiga, simbol modus adalah MO. Untuk yang keempat, simbol sebaran data terbagi menjadi 7. Yang pertama, simbol jangkauan adalah huruf J atau huruf R. Yang kedua, simbol kuartil adalah huruf Q. Yang ketiga, simbol jangkauan interkuartil adalah huruf QR. Yang keempat, simbol simpangan kuartil adalah huruf QD. Yang kelima, simbol simpangan baku adalah huruf S. Yang keenam, simbol simpangan rata-rata adalah huruf SR. Dan yang terakhir adalah simbol ragam. Simbol ragam dilambangkan dengan huruf R. Yang kedua, konsep dalam materi statistika. Konsep dalam materi statistika yang pertama, nilai rata-rata atau median. Nilai rata-rata atau median adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, median. Median disebut juga dengan nilai tengah, adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Yang keempat, sebaran data. Sebaran data terbagi menjadi 7. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan disebut juga dengan range dengan simbol R, adalah hasil pengurangan atau selisih antara data terbesar dan data terkecil. Yang kedua, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Yang keempat, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Yang kelima, simpangan baku. Simpangan baku adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan median
atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Yang keenam, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean ialah suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Dan yang terakhir, ragam. Ragam menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Yang ketiga, prinsip dalam materi statistika. Prinsip dalam materi statistika. Yang pertama, rumus nilai rata-rata atau mean. Rumus nilai rata-rata atau mean terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila mean data tunggal, maka rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Artinya, jumlah nilai data ke I dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, mean data kelompok. Mean data kelompok dapat dicari dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana XI adalah nilai data ke I dan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Yang selanjutnya adalah rumus median. Rumus median terbagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah data ganjil. Rumus jumlah data ganjil digunakan ketika data ganjilnya berada di tengah, di mana rumusnya yaitu ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Yang kedua yaitu jumlah data genap. Jika jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data berada di tengah kemudian dibagi 2. Dapat dicari menggunakan rumus ME sama dengan setengah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Dengan N adalah jumlah data dan X adalah nilai data. Median data kelompok. Rumus median data kelompok adalah ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F dibagi F dikali C, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah data, F kecil adalah frekuensi median, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, dan C adalah panjang interval median. Yang ketiga, kita mencari rumus modus. Rumus modus juga ada dua, yaitu yang pertama modus data tunggal. Untuk menentukan modus dalam data tunggal, kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita hanya perlu mencari data mana atau nilai mana yang paling banyak muncul. Untuk yang kedua, modus data kelompok. Modus data kelompok dapat dicari menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah B1 dibagi B1 ditambah B2 dikali dengan P, di mana B adalah tepi bawah kelas. B1 adalah frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di atasnya. B2 frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi bawahnya. Dan untuk B adalah interval. 4. Sebaran data. Rumus sebaran data yang pertama, rumus jangkauan. Untuk data tunggal, rumus jangkauan dapat dicari X max dikurangi X minimum. Untuk yang data kelompok dapat dicari menggunakan B max dikurangi B minimum. Yang kedua, rumus kuartil. Rumus kuartil yang pertama untuk data tunggal, di mana data ganjil. Kuartil untuk N plus 1 habis dibagi 4. Untuk mencari kuartil 1, dapat menggunakan X N plus 1 dibagi dengan 4.
kuartil 2 dapat dicari menggunakan X 2 N plus 1 dibagi dengan 4. Untuk kuartil 3 dapat dicari menggunakan X 3 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Kuartil untuk N plus 1 tidak habis dibagi menjadi 4. Rumusnya untuk mencari kuartil pertama, X N min 1 dibagi 4 ditambah X N plus 3 dibagi dengan 4 dibagi lagi semuanya dibagi dengan 2. Untuk kuartil kedua dicari menggunakan X 2 N plus 1 dibagi dengan 4. Kuartil yang ketiga, X 3N plus 1 per 4 ditambah X 3N plus 5 dibagi 4 semuanya kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk data genap, di mana data habis dibagi 4, kuartilnya dapat dicari menggunakan rumus. Untuk kuartil yang pertama, rumusnya X N per 4 ditambah X N per 4 ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk kuartil yang kedua, X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kuartil 3, X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 plus 1 dibagi dengan 2. Apabila data genap, namun data tidak habis dibagi 4, kuartil dapat dicari menggunakan rumus, yaitu yang pertama untuk mencari kuartil 1, X N plus 2 dibagi dengan 4. Untuk kuartil kedua, X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk kuartil 3 sama dengan X 3N plus 2 dibagi dengan 4. Untuk mencari kuartil dengan data kelompok dapat digunakan menggunakan rumus QI sama dengan BPQI ditambah I per 4N dikurangi F dibagi FQI dikali dengan P, di mana N adalah banyaknya data dan I kuartil ke I BPQI sama dengan batas bawah kelas kuartil ke I. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. P adalah panjang kelas dan FQI frekuensi kelas kuartil kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu rumus jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil dapat dicari menggunakan Q3 dikurangi Q1 atau nilai kuartil ketiga dikurangi dengan nilai kuartil 1. Yang keempat, rumus simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Yang kelima, rumus simpangan baku. Apabila data tunggal, rumus simpangan bakunya yaitu akar sigma X1 dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Apabila data kelompok, simpangan baku dapat dicari menggunakan rumus S sama dengan akar sigma Fi Xi dikurangi X bar, di mana Xi kurangi X barnya dikuadratkan dibagi dengan N. Fi adalah frekuensi kelompok, Xi nilai tengah X ke I,
dan X bar adalah nilai rata-rata data, serta N adalah jumlah data. Keenam adalah rumus simpangan rata-rata. Apabila rumus simpangan rata-rata datanya tunggal dapat dicari menggunakan SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Apabila data kelompok simpangan rata-rata dapat dicari menggunakan sigma FI XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Yang terakhir yaitu rumus ragam. Apabila datanya tunggal, rumus ragamnya dapat dicari menggunakan sigma XI dikurangi X bar, XI dikurangi X barnya dikuadratkan dibagi dengan N. Apabila data kelompok, rumus ragamnya dapat dicari menggunakan sigma FI XI dikurangi X bar, di mana XI dikurangi X barnya dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zidni Ilma. Yang keempat yaitu prosedur dalam materi statistika. Prosedur mencari nilai rata-rata atau min. Contoh soal, tentukan nilai rata-rata dari tabel di bawah ini. Langkah yang pertama yaitu menghitung titik tengah dari tiap-tiap kelas interval. Kemudian, titik tengah tiap kelas interval dikalikan dengan frekuensinya masing-masing dan jumlahkan hasil tiap kelas interval bagi dengan total data atau frekuensi yang ada. Jadi, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N sama dengan 2120 per 30 sama dengan 70,67, sehingga diperoleh nilai rata-ratanya adalah 70,67. Yang kedua yaitu prosedur mencari median. Contoh soal, tentukan median dari tabel di bawah ini. Langkah yang pertama yaitu mencari letak mediannya terlebih dahulu, yaitu setengah dikali 40 sama dengan 20. Mediannya terletak pada data ke-20 dan dicari dari frekuensi dengan menambahkan 12 plus 18 sama dengan 30. Ternyata data ke-20 ada di interval 2, yaitu 120 sampai 130. Maka frekuensi pada kelas median sama dengan 18, tepi bawah kelas median sama dengan 119,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 12 dan panjang kelas sama dengan 10. Jadi median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi pada kelas median dikali panjang kelas sama dengan 119,5 ditambah 10 per 2 dikurangi 12 per 18 dikali 10 sama dengan 119,5 ditambah 4,4 sama dengan 123,9. Yang ketiga yaitu prosedur mencari modus. Contoh soal, diberikan data berkelompok seperti di bawah ini. Tentukan modus data tersebut. Modus dari data berkelompok di atas berada pada kelas interval 8 sampai 10 karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa panjang kelas sama dengan 3, tepi bawah kelas modus sama dengan 7,5, B1 sama dengan frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan
frekuensi sebelum kelas modus, sama dengan 11 dikurangi 6, 5. B2 sama dengan frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Kemudian, masukkan apa yang sudah dicari tadi ke dalam rumus modus data berkelompok. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah B1 per B1 plus B2 dikali panjang kelas, sama dengan 7,5 ditambah 5 per 5 plus 7 dikali 3. 7,5 ditambah 1,25 sama dengan 8,75. Jadi modus dari tabel di atas adalah 8,75. Yang keempat yaitu prosedur mencari sebaran data. A. Prosedur mencari jangkauan atau range. Contoh soal, carilah range dari data berikut. Tepi bawah kelas pertama 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Tepi atas kelas terakhir 64 ditambah 0,5, 64,5. Jadi range-nya adalah 64,5 dikurangi 29,5 sama dengan 35. Sehingga range dari tabel di atas adalah 35. B. Prosedur mencari kuartil. Contoh soal, dari tabel data kelompok di atas, tentukan nilai kuartilnya. Langkah yang pertama yaitu mencari frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelas interval. Selanjutnya, tentukan letak kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Letak kuartil 1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan N. Karena N-nya sama dengan 100, maka 1/4 dikali dengan 100, yaitu 25. Letak Q2-nya 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Letak Q3 3/4 dikali dengan 100 sama dengan 75. Lalu masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 per frekuensi pada kelas Q1 dikali dengan panjang kelas, diperoleh Q1 sama dengan 49,7. Untuk nilai Q2 sama dengan tepi bawah kelas Q2 ditambah 2/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 per frekuensi pada kelas Q2 dikali dengan panjang kelas. Jadi diperoleh nilai Q2 sama dengan 52,7. Untuk nilai Q3 sama dengan tepi bawah kelas Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi pada kelas Q3 dikali dengan panjang kelas. Nilai Q3 yaitu 57. C. Prosedur mencari jangkauan interkuartil. Contoh soal, dari tabel data kelompok di atas, tentukan jangkauan interkuartilnya. Langkah yang pertama yaitu mencari frekuensi kumulatif dari setiap kelas interval. Selanjutnya,
Tentukan letak kuartil bawah dan kuartil atasnya. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan N sama dengan 1/4 dikali dengan 100, yaitu 25. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 75. Lalu masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 per frekuensi pada kelas Q1 dikali panjang kelas sama dengan 49,5. Untuk Q3-nya yaitu tepi bawah kelas Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi pada kelas Q3 dikali dengan panjang kelas. Jadi nilai Q3 sama dengan 57. Untuk mencari jangkauan interkuartil, rumusnya Q3 dikurangi Q1 sama dengan 57 dikurangi 49,7. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 7,3. D. Prosedur mencari simpangan kuartil. Dari tabel data kelompok di atas, tentukan simpangan kuartilnya. Langkah yang pertama yaitu mencari frekuensi kumulatif. Selanjutnya, tentukan letak kuartil bawah dan kuartil atasnya. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan N, jadi 1/4 dikali dengan 100 sama dengan 25. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikalikan dengan 100 sama dengan 75. Lalu masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh Q1 sama dengan 49,7, Q3 sama dengan 57. Jangkauan interkuartil dari Q3 dikurangi Q1, 57 dikurangi 49,7. Jadi jangkauan interkuartilnya ketemu 7,3. Untuk mencari simpangan kuartil yaitu rumusnya setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi setengah dikali 7,3 sama dengan 3,65. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anindita Verliana. Selanjutnya yaitu prosedur simpangan baku. Tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi seperti tabel di bawah ini. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Diperoleh 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 per 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data seperti tabel di bawah ini. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varians. S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali X1 min X bar. X1 min X bar dikuadratkan per N sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Yang kelima, kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut. S sama dengan akar sigma Fi dikali Xi min X bar. Xi min X bar dikuadratkan per N sama dengan
1065 per 20 diakarkan sama dengan akar 53,25. Jadi, simpangan baku kelompok tersebut sebesar akar 53,25. Selanjutnya, prosedur simpangan rata-rata. Contoh soal, hitunglah simpangan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Yang pertama, hitung dahulu rata-rata data tersebut dengan cara di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rata-rata X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI sama dengan 201 per 30 sama dengan 6,7. Dan simpangan rata-rata sebagai berikut. SR sama dengan sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI. SR sama dengan 114,4 per 30 sama dengan 3,81. Yang terakhir yaitu prosedur untuk mencari ragam. Contoh soal, tentukan ragam dari tabel berikut. Jawab, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi seperti tabel di bawah ini. Yang kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 per 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Seperti tabel di bawah ini. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data, disebut ragam. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan per N sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Jadi, ragam tabel tersebut diperoleh 53,25.